Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahtiar Dwi Jaya dengan NPM 2018 4350 259. Saya mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI dan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan simulasi dari program sistem penunjang keputusan penentu cuti karyawan pada CV si cetak printing Depok dengan menggunakan metode analytical hierarchy process atau dengan dikenal AHP. Aplikasi ini dirancang sesuai dengan kebutuhan terkait proses pencutian pada karyawan. Dan aplikasi ini dapat membantu karyawan dalam pemrosesan cuti di CV si cetak printing Depok, mulai dari penginputan data karyawan, data kriteria, sampai perhitungan menggunakan metode AHP. Penerapan metode AHP dalam aplikasi ini dapat memberikan nilai yang tepat dan akurat, sehingga membantu pemrosesan cuti pada karyawan. Pada tampilan awal aplikasi akan muncul tampilan login seperti ini, yang diwajibkan untuk memasukkan username dan password yang telah terdaftar pada database. Di form login ini kita akan memasukkan username dan password. Jika username dan password salah, akan menampilkan login gagal. Jika username dan password sudah benar, akan menampilkan login berhasil yang otomatis masuk ke dalam menu utama. Dalam tampilan menu utama terdiri data karyawan, form kriteria, form seleksi, dan laporan. Pertama, saya akan mencoba untuk menginput data karyawan. Nah, di sini ada fitur simpan, edit, hapus, dan reset. Nah, kita akan coba menginput ID karyawan. Nah, di sini ada masa kerja. Masa kerja ini adalah lama masa kerja karyawan. Nah, terdiri dari kurang dari 6 bulan, kurang dari 1 tahun, dan lebih dari 1 tahun. Kita input lebih dari 1 tahun. Nah, di sini ada sikap. Sikap yaitu sikap karyawan yang terdiri dari amanah, loyalitas, tanggung jawab, dan jujur. Di sini kita input tanggung jawab. Nah, di sini ada kebutuhan cuti, yaitu kebutuhan cuti yang dibutuhkan oleh karyawan. Misalnya cuti sakit. Nah, di sini ada kehadiran. Kehadiran yaitu selama kerja 1 bulan. Misalnya 15 hari. Nah, kita klik simpan, yang akan muncul data berhasil disimpan. Jika ingin mengedit data karyawan, kita klik table yang ada di sini dan lalu kita edit. Lalu klik edit. Nah, maka akan menampilkan data berhasil diedit. Dengan fitur hapus, kita klik data karyawan di tabel ini, maka klik hapus. Nah, jika ingin mereset data karyawan, kita reset.
Nah, lanjut yang kedua, ada data kriteria. Di dalam data kriteria ada prioritas kriteria dan prioritas subkriteria. Di kriteria pertama kita input masa kerja, kriteria kedua kita input sikap, kriteria ketiga kita input kebutuhan cuti, kriteria keempat kita input kehadiran, lalu klik simpan. Jika ingin menghapus prioritas kriteria, kita klik hapus, maka menampilkan data berhasil dihapus. Nah, di prioritas subkriteria, di dalam subkriteria ada kepentingan masa kerja, kepentingan sikap, kepentingan cuti, dan kepentingan kehadiran. Nah, di sini kita input kepentingan pertama, yaitu lebih dari setahun, kepentingan kedua kurang dari setahun, kepentingan ketiga kurang dari 6 bulan. Dan kepentingan sikap, yang pertama tanggung jawab, kepentingan kedua loyalitas, kepentingan ketiga jujur. Dan kepentingan cuti yang diizinkan di sini cuti sakit, yang kedua cuti tahunan, dan yang ketiga cuti alasan penting. Dan kepentingan kehadiran, di sini kepentingan yang pertama adalah 1 bulan, yaitu 26 hari, dan kepentingan yang kedua kurang dari 26 hari, lalu simpan. Jika ingin menghapus prioritas subkriteria, maka klik hapus, maka akan menampilkan data berhasil dihapus. Simpan lagi. Dan yang ketiga, di sini ada seleksi, yaitu akan menyeleksi karyawan yang akan pemrosesan cuti. Yaitu di sini ada ranking ID karyawan, nama karyawan, nomor HP, hasil penilaian. Nah, kita akan menyeleksi data karyawan dengan perhitungan menggunakan metode AHP. Kita akan menghitung data karyawan tersebut, lalu klik mulai menghitung dengan hasil 74, lalu simpan. Nah, di sini jika belum ada nama yang tadi kita simpan, maka kita update data. Nah, di sini jika ingin menghapus data yang telah diseleksi, maka kita klik tabel yang ada di sini, lalu hapus, maka menampilkan data berhasil dihapus. Lanjut, yang terakhir ada laporan. Nah, di sini ada laporan data karyawan, laporan data kriteria, laporan subkriteria, dan laporan penilaian. Laporan data karyawan yang berhasil tadi kita input dan hapus, di sini ada 2, kita keluar. Dan laporan yang kedua ada laporan data kriteria, yaitu yang tadi kita input di kriteria. Yang pertama, kriteria pertama ada masa kerja, kriteria kedua ada sikap,
Kriteria yang ketiga, kebutuhan cuti. Kriteria keempat ada kehadiran. Nah, maka masa kerja, prioritas kepentingan sangat penting, sikap prioritas kepentingan penting, kebutuhan cuti cukup penting, kehadiran biasa saja. Nah, di sini ada laporan data subkriteria. Kriteria pertama, masa kerja lebih dari setahun, prioritas kepentingan yang ke-1. Kriteria kedua, masa kerja kurang dari setahun, kepentingan yang kedua. Masa kerja kurang 6 bulan, biasa. Kepentingan yang kedua ada subkriteria sikap, tanggung jawab. Nah, prioritas kepentingannya ke-1 sikap, subkriteria loyalitas, kepentingan kedua. Kriteria yang ketiga sikap, nah subkriteria jujur, prioritas kepentingannya biasa. Nama kriteria kebutuhan cuti, subkriteria cuti sakit, yang prioritas kepentingannya sangat penting. Di sini masih kebutuhan cuti, subkriteria cuti tahunan yang penting. Nama kriteria kebutuhan cuti masih subkriteria cuti alasan penting. Nah, prioritas kepentingannya di sini biasa saja. Kriteria yang terakhir ada kehadiran. Nah, subkriteria di sini 26 hari. Prioritas kepentingannya sangat penting. Kehadiran yang kedua, subkriterianya kurang dari 26 hari yang biasa saja. Nah, di sini ada laporan hasil penilaian. Nah, di sini ada penilaian yang pertama, yaitu Adinda Anastasia yang hasil penilaiannya 88, yang akan berhasil diizinkan cuti. Sekian dari saya, simulasi program aplikasi sistem penunjang keputusan penentu cuti karyawan dengan metode AHP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.